Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada medan listrik, di mana medan listrik itu yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Di sini ada dua muatan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan muatannya itu adalah positif, maka arah daripada kuat medannya itu adalah keluar. Sedangkan jika muatannya itu negatif, maka arah dari kuat medannya itu atau medan listriknya itu adalah masuk. Besar daripada medan listrik di sini yang dilambangkan dengan E, besarnya adalah K I per R pangkat 2 atau E itu sama dengan F per Q. Mari kita lihat di contoh soal ini. Dua muatan Q1 dan Q2 masing-masing besarnya 10 mikrokulom dan min 10 mikrokulom. Keduanya terpisah pada jarak 20 cm. Tentukan kuat medan listriknya di tengah-tengah kedua muatan. Kita gambar dulu di sini. Ada dua muatan, yang satunya besarnya adalah 10 mikrokulom, yang satu adalah min 10 mikrokulom. Jarak antara kedua muatan ini adalah 20 cm. Tentukan kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan. Jadi kita yang ditanyakan di sini, di tengah-tengah. Nah, sekarang akibat muatan yang sebelah kiri, yang 10 mikrokulom, karena di situ muatannya muatannya positif, maka arah daripada medan listriknya harus keluar, sehingga yang di sini juga harus keluar. Ini keluar sehingga kena pada yang di tengah ini juga dia arahnya keluar. Artinya keluar itu menjauhi sumbernya itu. Ini saya namakan dengan E1. Jadi E1 yang ini. Kemudian akibat muatan yang kedua, ini besarnya adalah min 10. Akibat muatan yang kedua, karena di sini bermuatan negatif, maka dia akan mendekati sumber itu. Ini masuk atau mendekati sumber, maka medan listrik yang ada di tengah ini akan menuju pada sumber. Jadi arahnya juga sama ke sana. Ini saya namakan dengan E2. Nah, kita hitung masing-masing. Besarnya E1 itu adalah K per R pangkat 2. Karena E1 itu miliknya yang 10 mikrokulom, saya masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 6, R-nya di sini karena di tengah-tengah, sedangkan total keduanya adalah 20, maka kalau di tengah-tengah adalah 10. 10 ini satuannya cm, kalau ke meter dikalikan 10 pangkat min 2. Ada pangkat 2, kita kuadratkan. Oke, mari kita sederhanakan. 10 kali 10 pangkat min 6, ini adalah min 5. Min 5 dengan pangkat 9, ini adalah 4. Kemudian, yang di bawah, 10 pangkat min 2 dengan 10, itu 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dikuadratkan, jadi 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 naik ke atas. Jadi di sini 9 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 2. Sehingga besarnya E atau medan listriknya untuk E1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 6. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Berikutnya untuk Q2-nya. Untuk E2-nya. E2 kita rumusnya tetap ya. E2 sama dengan K Q per R kuadrat, rumusnya tetap. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 Q yang dimaksud di sini adalah 10 pangkat min 10 mikrokulom. Tapi minusnya tidak perlu dimasukkan karena besarnya di sini sama. Karena besarnya di sini sama, kita tidak perlu menghitung sebetulnya karena ini angkanya sama. 10 kali 10 pangkat min 6.
dibagi dengan 10 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ini sama dengan yang di atas. Karena besarnya sama, otomatis ini akan bernilai 9 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Jadi kalau nanti sama, kalian tidak perlu menghitung, cukup dihitung satu saja. Nah sekarang, berapa besarnya kuat medan listrik yang ada di tengah itu? Karena arah E1 dan E2 itu adalah sama, maka E total yang ada di tengah itu adalah E1 ditambah dengan E2, yaitu 9 kali 10 pangkat 6 ditambah 9 kali 10 pangkat 6. Atau boleh ditulis dengan 18 10 pangkat 6. Atau boleh ditulis juga 1,8 10 pangkat 7, satuannya Newton per Coulomb. Cukup sekian dari saya untuk pembahasan materinya. Berikutnya kalian coba untuk kuis yang akan kalian isi di link Google Form itu. Ini adalah soalnya. Dua buah muatan diletakkan terpisah. Titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. Jika K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2, berapakah kuat medan di titik C? Perhatikan ini, mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa segera mengisi jawaban di link itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.